Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Namun sebelum itu, Bapak Guru akan memperkenalkan nama. Nama Bapak Guru Anas. Bapak Guru Anas ditemani oleh Ibu Guru Gladys. Hai. Dan juga ditemani oleh Kakak Sean. Meskipun kita beribadah dalam tayangan YouTube, tetapi tidak menghalangi kita untuk datang memuji Tuhan dengan penuh gembira. Mari adik-adik yang di rumah, kita menyanyikan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita mengulangi sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Nah anak-anak, Bapak Guru mau bertanya sama anak-anak di rumah. Siapa di sini yang pernah kasih rusak barang-barangnya di rumah atau kasih hilang barang-barangnya temannya? Kalau Ibu Guru Gladys pernah tidak? Pernah kayaknya Bapak Guru. Pernah. Kalau adik-adik di rumah pernah tidak? Kalau Ibu Guru Gladys mengakui kesalahannya tidak? Takut Kak, malu-malu Kak juga. Malu-malu. Kalau anak-anak di rumah pernah tidak? Anak-anak kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan pastinya harus mengakui akan kesalahan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita atau menyakiti hati teman-teman kita. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengatakan hal yang benar. Apapun itu nanti resikonya. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Ayat kedua, jikalau tuturku tak sembuh. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku Saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 18 ayat 4. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saat ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayat 2.
Adik-adik di rumah, silakan buka Alkitabnya, kita akan membaca secara bersama-sama. Dari Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan nas persembahan yang terdapat dalam Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Buat adik-adik di rumah, uang persembahannya disimpan di dalam amplop dan diserahkan oleh guru-guru sekolah minggu terdekat atau di koordinator tempat kebaktian masing-masing. Kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita dan juga cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu. Engkau memberkati Tuhan, kiranya bisa dikelola dengan baik dan juga Engkau berkati yang tersisa daripada orang tua kami. Tuhan Yesus juga akan memberkati. Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan cerita. Engkau memberkati Tuhan, kiranya kami berfokus mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, semuanya sudah siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya dari Alkitab ya. Nah, hari ini Ibu Guru mau bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Alkitab ini. Kalau semuanya sudah siap, semuanya duduk yang baik, pasang telinganya. Oke. Sekarang Ibu Guru mulai bercerita ya. Nah, anak-anak, ternyata bangsa Israel ini sangat senang sekali. Dia bersuka cita karena Tuhan sudah menolong mereka, menyertai mereka. Dan sekarang mereka sudah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Namanya tanah Kanaan ya. Iya, wah Tuhan ini begitu luar biasa. Dia melakukan perbuatan yang ajaib. Dia menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, berita tentang Tuhan bangsa Israel yang luar biasa ini ternyata sudah ditahu oleh semua orang Kanaan, anak-anak. Wah, mereka jadi takut. Gerbang kota mereka tutup rapat-rapat. Tidak boleh bangsa Israel masuk ke dalam kota mereka dan mengambil kota mereka. Wah, mereka ketakutan sekali dengan Tuhannya bangsa Israel. Nah, suatu hari Bapak Yosua ini jalan-jalan. Dia jalan-jalan di dekat kota Yeriko. Wah, tiba-tiba ada seseorang yang muncul membawa pedang. Bapak Yosua bertanya sama orang itu, "Kamu siapa?" Wah, ternyata dia adalah bala tentara Tuhan. Wah, Yosua langsung sujud menyembah kepada bala tentara Tuhan itu.
Tuhan berfirman kepada Yosua, begini anak-anak. Kota Yeriko itu akan kuberikan kepadamu dan bangsa Israel. Caranya seperti ini. Kamu harus mengikuti perintahku. Nah, selama 6 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali sambil membawa tabut perjanjian dan meniupkan sangkakala. Nah, itu selama 6 hari ya anak-anak. Dan pada hari yang ke-7, bukan 1 kali lagi, mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu sebanyak 7 kali. Sama dengan yang kemarin, mereka harus membawa tabut perjanjian. Dan setelah mereka mengelilingi 7 kali, sangkakala itu harus ditiup panjang bunyinya. Sambil semua bangsa Israel bersorak memuji Tuhan. Nah, seperti itu perintahnya Tuhan kepada Bapak Yosua. Nah, keesokan harinya Bapak Yosua melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hari pertama sampai hari ke-6, kelilingi kota Yeriko 1 kali. Tiba hari ke-7, mereka mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Dan setelah 7 kali, mereka meniup sangkakala dengan panjang. Semua bangsa Israel bersorak memuji Tuhan sampai kota Yeriko itu menjadi hancur. Wah, hebat sekali Tuhan ya. Kota Yerikonya hancur. Tapi ada yang selamat adik-adik. Masih ingat cerita minggu lalu? Ibu Rahab. Ibu Rahab ini yang menyelamatkan 2 orang pengintai yang diperintahkan oleh Yosua. Karena kebaikan hati Ibu Rahab, ternyata Tuhan mengingat perbuatan Ibu Rahab. Ya, Ibu Rahab ini percaya kalau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan karena itu Tuhan pun menyelamatkan Ibu Rahab. Nah, tidak sampai kota Yeriko saja adik-adik. Selanjutnya mereka berperang melawan kota Ai. Tapi ada yang mereka lupa berdoa sama Tuhan. Mereka lupa meminta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya apa? Mereka kalah. Banyak yang mati, bangsa Israel banyak yang mati. Wah, Bapak Yosua jadi sedih sekali adik-adik. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan bilang sama Yosua, kalian sudah melupakan saya. Kalian tidak berdoa meminta pertolongan saya. Dan ada dari kalian yang telah berbuat dosa. Dia sudah mengambil barang yang diperuntukkan untuk saya. Wah, ternyata ada yang mencuri barang kepunyaan Tuhan. Tuhan bilang, besok pagi kamu harus mengumpulkan semua bangsa Israel dan akan kutunjukkan siapa orangnya. Bapak Yosua ini melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dan ternyata siapa yang berbuat dosa itu? Dia adalah Bapak Akan. Wah, ternyata dia mencuri barang yang diperuntukkan untuk Tuhan. Bapak Akan ini, dia mengakui kesalahannya. Apapun itu resikonya, dia mengakui kesalahannya. Dan dia pun juga bersama keluarganya dihukum atas kesalahan mereka. Nah, anak-anak, Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan tahu. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti Tuhan tahu. Jadi tidak usah disembunyi-sembunyi. Kalau kita melakukan kesalahan, mari kita datang sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan, kita mengakui kesalahan kita, dan tentunya kita memohon ampun kepada Tuhan, apapun akibat dan resikonya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jujur, akui sama Tuhan,
minta ampun sama Tuhan. Sekian cerita kita hari ini anak-anak, terambil dari mana? Dari Alkitab pastinya ya. Dari Yosua pasal yang kelima hingga pasalnya yang ketujuh. Nah, Ibu Guru akan membacakan Yosua pasal yang keenam, ayat yang kedua dan ayatnya yang ketujuh. Jatuhnya Yeriko. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketujuh, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari anak-anak kita meresponi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita menyanyi Laskar Kristus. Kita semua berdiri dan kita bergerak. Kita akan berdoa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya anak-anak. Semuanya angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat senang, kami sangat bersuka cita Tuhan untuk ibadah online hari ini. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, tetapi kami tetap bersuka cita karena itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap semua orang yang terlibat dalam ibadah online hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang selalu setia, yang tidak pernah lelah untuk mengajarkan kami firman Tuhan. Berkati mereka semua dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam kesehariannya. Kami pun berdoa buat Mama dan Papa, Tuhan jaga mereka, jaga kesehatannya, berkati pekerjaannya, Tuhan jaga dan lindungi. Buat orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, yang sedang pergi bekerja mencari berkat Tuhan, Tuhan pasti memberkati dan menjaga dia. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dalam kesehariannya, dalam sekolahnya, dalam belajar online Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan yang saat ini terkena wabah COVID-19. Tuhan yang berperkara di dalamnya, kiranya Tuhan memberkati kami semua, membuat wabah ini berakhir Tuhan, dan kami boleh hidup secara normal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gereja berdoa Bapa kami, demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tak terasa ibadah kita hampir selesai. Anak-anak di rumah, kita berdiri, kita menyanyikan, bertambah-tambah dalamnya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Buat adik anak-anak di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.